Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Husnul Irfan Effendi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang hasil artikel saya, yaitu Corporate Social Responsibility International Perspective. Ya, langsung saja. Yang pertama itu konteks tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR di Eropa. Corporate Social Responsibility atau CSR merupakan sebuah kegiatan atau program yang wajib dilaksanakan oleh beberapa perusahaan, baik itu perusahaan multinasional ataupun multi internasional ataupun perusahaan-perusahaan yang sudah go public. Dalam hal ini, penerapan atau implementasi CSR itu sendiri merupakan sebuah pertanggungjawaban perusahaan kepada masyarakat, lingkungan, ataupun sumber daya lainnya. Dalam hal ini, perusahaan itu tidak hanya dituntut untuk melakukan sebuah program untuk menghasilkan profit ataupun laba, akan tetapi dalam hal ini perusahaan itu wajib andil untuk menjaga kelestarian alam dan juga kelestarian masyarakat. Sehingga dalam hal ini perusahaan itu wajib melaksanakan CSR. Untuk di Eropa itu sendiri, CSR merupakan sebuah pelaporan yang bersifat non-keuangan, di mana pelaporan tersebut itu berdasarkan informasi sosial, lingkungan, ataupun sumber daya. Pelaporan tersebut itu merupakan sebuah komunikasi antara perusahaan dengan stakeholder ataupun pemangku kepentingan dan juga kepada masyarakat maupun pemerintah. Sehingga dalam implementasi CSR tersebut diharapkan nantinya dapat meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat ataupun di mata investor itu sendiri. Selanjutnya yaitu perkembangan penelitian CSR di Australia. Dalam hal ini Degan melakukan penelitian tahun 2007 tentang penelitian akuntansi sosial perspektif Australia. Di sini Degan mengambil beberapa sampel yang menjadi acuan atau menjadi sampel utama. Dia itu mengambil beberapa penelitian jurnal, diantaranya yaitu di Journal Organization and Society, yang kedua Contemporary Accounting Research, yang ketiga Journal and Accounting Economics, yang keempat itu Journal of Accounting Research, dan yang terakhir itu The Accounting Review. Dari kelima jurnal tersebut, Degan melakukan penelitian yang kemudian nanti diolah dan menghasilkan data atau menghasilkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwasanya di Australia itu sendiri masih cenderung minim terkait dengan pembahasan CSR atau akuntansi sosial. Hal tersebut itu disebabkan karena di para peneliti di Australia itu sendiri cenderung memilih topik-topik yang di luar akuntansi sosial. Sehingga dalam hal ini CSR di sana itu masih belum mengalami perkembangan dibandingkan dengan Eropa, Amerika, ataupun di Asia itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu perkembangan tanggung jawab sosial CSR di Cina dan India. Dalam hal ini Letman et al. Tahun 2009 melakukan penelitian dengan mengambil sampel 68 perusahaan multinasional yang tersebar di negara Cina dan India. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa secara keseluruhan dari 68 perusahaan di Cina dan India yang dijadikan sebagai sampel, terdapat beberapa perusahaan yang tidak memberikan atau tidak melaksanakan informasi CSR. Dan perusahaan tersebut yaitu 7 diantaranya adalah perusahaan di Cina. Sehingga dalam hal ini mungkin atau perusahaan-perusahaan yang tidak menerapkan atau tidak melaporkan kegiatan CSR itu belum menyadari bahwa dengan melaksanakan kegiatan CSR nantinya dapat meningkatkan citra perusahaan. Selanjutnya yaitu implementasi tanggung jawab sosial perusahaan CSR di Indonesia. Di sini menurut National Association Committee tentang akuntansi kinerja korporat sosial, klasifikasi utama yang membutuhkan perhatian dalam CSR itu sendiri adalah sebagai berikut. Yang pertama itu keterlibatan masyarakat, yang kedua sumber daya manusia, yang ketiga kontribusi terhadap lingkungan, yang keempat kontribusi atau layanan produk. Keterlibatan masyarakat. Dalam hal ini perusahaan dituntut untuk menciptakan sebuah produk atau jasa yang nantinya itu memiliki manfaat besar untuk
kebutuhan masyarakat. Yang kedua itu sumber daya manusia. Dalam hal ini perusahaan dituntut untuk melakukan kegiatan dengan memberikan penghargaan kepada karyawannya. Selain itu juga harus memberikan pelatihan dan juga menciptakan lingkungan kerja yang aman dan kondusif. Yang keempat itu kontribusi terhadap lingkungan. Di mana dalam hal ini perusahaan itu dituntut agar tetap menjaga kelestarian alam dengan cara tidak membuang sampah sembarangan ataupun tidak membuang limbah sembarangan yang nantinya itu dapat merusak kelestarian alam, baik itu polusi, air, tanah, dan lain sebagainya. Dan yang keempat itu kontribusi atau layanan produk. Dalam hal ini perusahaan wajib dalam melakukan kegiatan untuk memberikan pelayanan atau memberikan produk yang memiliki kualitas serta aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat umum atau dikonsumsi oleh konsumen. Selanjutnya yaitu 3 model atau kategori dalam laporan akuntansi sosial menurut Mir Fazli tahun 2008. Sama yang seperti dijelaskan tadi, bahwasanya di sini terdapat 3, yaitu berurusan dengan masyarakat, menghadapi lingkungan, dan berurusan dengan konsumen. Nah, dalam hal ini dalam penerapan CSR menurut Mir Fazli, yang pertama itu berurusan dengan masyarakat, di mana perusahaan itu harus dan wajib melakukan sebuah kegiatan sosial yang nantinya dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. Contohnya dengan memberikan bantuan kepada orang-orang atau orang yang membutuhkan dan lain sebagainya. Yang kedua itu menghadapi lingkungan. Dalam hal ini perusahaan itu harus dan wajib menjaga kelestarian alam dan tidak diperbolehkan untuk melakukan sebuah kegiatan-kegiatan yang nantinya dapat merugikan lingkungan serta merusak lingkungan. Yang terakhir yaitu berurusan dengan konsumen. Dalam hal ini perusahaan itu wajib memberikan sebuah layanan kepada konsumen dan harus menciptakan sebuah produk yang memiliki kualitas dan aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat umum. Yang terakhir itu di sini terdapat 3 model jenis pelaporan. Untuk model pelaporan oleh inventaris terdiri dari 4 kategori, yaitu tenaga kerja, masyarakat, produk, dan lingkungan. Sedangkan model pelaporan oleh pendekatan pengelolaan biaya yaitu terdiri dari 4 kategori personil. Yang pertama itu personil, pelanggan, lingkungan hidup, dan masyarakat, personil atau karyawan. Dan yang terakhir yaitu model pelaporan oleh biaya penghargaan, terdiri dari 4 kategori. Yang pertama itu karyawan, konsumen, masyarakat, dan lingkungan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan ataupun tutur kata yang kurang baik, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.